Jangan terlalu over banget lah Iya dalam sih. belajar. Kebanyakan belajar juga nggak baik sih. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Mapsyo, Madrasah Aliyah Berpodcast. Yo, oke. Di podcast perdana kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu pendatang ya dari MA Islamiyah Ciputat, Ya, betul. yaitu Ketua OSIS MA Islamiyah Ciputat. Hai, halo guys, halo. Oke, siapa namanya Bang? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam nggak ya? Boleh. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan nama aku Fadlan Ali. Teman-teman bisa panggil aku Fadlan. Jadi di sini tuh aku sebagai ketua OSIS dari Madrasah Aliyah Islamiyah Ciputat periode 2022-2023. Oke, salam kenal ya teman-teman. Bang Fadlan sebagai ketua OSIS. Betul. Oke. Gimana sih perjalanan hidup Bang Fadlan selama ini atau sebelum ini sampai bisa mencapai titik saat ini ya? Oke. Mungkin ini ya kenapa saya bisa masuk OSIS gitu ya. Oke, sebenarnya saya sebelumnya itu di waktu di SMP belum ada basic organisasi. Jadi ketika saya masuk SMA, maksudnya Madrasah Aliyah itu, saya penasaran apa sih organisasi itu, apa sih OSIS itu. Kebetulan waktu saya awal masuk sekolah, waktu itu kelas 10, ada namanya Open Recruitment. Jadi Open Recruitment itu kegiatan rutinan setiap tahunnya dari OSIS gitu. Apa sih Open Recruitment itu? Open Recruitment adalah membuka kesempatan kepada para siswa untuk mencalonkan sebagai anggota OSIS. Nah, makanya untuk saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri ya, karena saya untuk menjawab apa sih OSIS itu, terus apa iya OSIS itu seburuk yang dibayangkan orang-orang gitu. Makanya Berarti masuk OSIS biar memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala Bang Fadlan. betul, iya, supaya bisa lega lah gitu. Bisa menjawab pertanyaan saya selama ini. Terus kan udah masuk OSIS nih, Bang Fadlan kepilih jadi ketua OSIS. Ya. Itu sebelum ketahuan jadi ketua OSIS kan ditutup matanya ya. Nah, Betul. itu gimana perasaannya pas udah dibuka matanya? Terus ada nggak kan Bang Fadlan pasti bilang lah ya ke orang tua gitu kayak saya kepilih jadi ketua OSIS nih Bu, Pak gitu. Nah, perasaan orang tua gimana tuh? Oke, mungkin karena kan untuk menjadi ketua OSIS ini pastinya melalui tahapan-tahapan ya, dan tahapan tersebut itu nggak mudah. Makanya saya ketika lagi itu kalau nggak salah udah 1,5 tahun lah saya menjabat sebagai anggota gitu, anggota OSIS. Sejak kelas 11 semester 1 kalau nggak salah itu udah diumumkan siapa kandidat yang akan meneruskan periode OSIS selanjutnya, dan kebetulan saat itu saya terpilihlah menjadi ketua OSIS, salah satunya gitu. Salah satu di kandidat kalau nggak salah gitu, aku tuh kandidat 2. Kandidat 2. Jadi ada kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3. Kandidat. Kandidat berarti itu perorangan. Untuk satu kandidat itu ada 2 orang. Kalau 2 orang berarti paslon lah. Paslon. Iya. Waktu itu pasangannya sama siapa tuh? Kebetulan waktu itu saya partner saya itu namanya Lea Kintada. Itu yang jadi wakil ya? Iya, sekarang jadi wakil karena kan sudah melewati tahap-tahapannya ya. Terus untuk orang tua, karena mungkin ini hal yang serius ya, organisasi, apalagi ya mencakup pengalaman aku di sekolah ini. Jadi ketika saya ada namanya nih di kandidat, saya langsung minta restu orang tua dong, udah pasti. Saya kasih tahu lah gitu kalau aku itu jadi kandidat loh, gitu, dipilih jadi kandidat untuk melanjutkan periode selanjutnya. Ya respon orang tua tentu aja ya, karena ini hal yang positif, makanya orang tua tuh support aku gitu supaya jadi kandidat. Yang penting aku dikasih tahu sih sama ibu aku, katanya
Fadlan kamu nggak apa-apa jadi kandidat karena mungkin banyak orang yang sudah percaya sama Fadlan, tapi yang penting pesan mama jangan sampai kamu OSIS ini mengalahkan pendidikan, mengalahkan kewajiban utama kamu sebagai siswa di sekolah. Harus balance gitu antara pendidikan sama organisasi. Enak ya berarti ya orang tuanya ngedukung. Betul. Pas terus kan kepilih jadi ketua OSIS. Optimis nggak sih? Untuk sebenarnya saya optimis banget udah pasti karena kan menjadi kandidat itu adalah orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk melanjutkan kepengurusan organisasi, seperti misalnya madrasah ini mau saya bawa kemana sih gitu nantinya. Gitu. Mau lebih memperkenalkan madrasah ini ke masyarakat luas. Berarti harus ada strategi ya? Iya, harus ada Waktu itu strateginya ada nggak gitu sebelum pas udah kepilih di ketua OSIS, ada strategi nggak dari Bang Fadlan sendiri gitu? Strategi dalam hal apa nih? Strategi biar yang tadi tujuan Bang Fadlan kan ingin memajukan ya. Nah, strategi biar memajukan MA Islamiyah Ciputat gimana? Untuk strategi mungkin pada umumnya pasti kan yang namanya kandidat itu harus membuat visi misi, harus membuat moto, harus membuat tujuan gitu. Jadi ketika aku udah terpilih menjadi OSIS, maksudnya menjadi ketua OSIS, itu harus benar-benar matang memikirkan visi misi dan tujuan saya nanti ketika saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS. Dan untuk strategisnya ya tentu saja saya harus menjalankan apa yang sudah saya buat gitu. Salah satunya juga boleh di-spill lah gitu. Mungkin salah satunya waktu itu yang hal pada umumnya lah ya, yang maksudnya yang sangat penting di kehidupan mungkin jadi setiap pagi itu saya selalu mengecek ke seluruh kelas, ke tiap-tiap kelas mengenai kebersihan dan kerapian kelas sebelum kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan. Jadi setiap paginya itu saya selalu mengecek setiap kelas, menjaga kebersihan kelas gitu. Itu berarti biar pas kegiatan KBM gitu nyaman Iya, gitu nyaman, tidak terganggu, steril lah. Biasanya juga ada kan banyak guru-guru yang masuk gitu terus ngelihat ruangannya bau itu langsung bad mood. Ya, makanya saya membuat solusi seperti itulah. Ketika saya sudah mengecek satu persatu ternyata ada satu kelas yang belum rapi, maksudnya sekiranya belum nyaman untuk dijadikan KBM, saya tegur gitu. Siapa yang piket hari ini atau siapa yang piket kemarin gitu sebelumnya. Itu ya guys, kalian harus jaga kebersihan kelas kalian biar guru kalian itu senang, terus siswa-siswi ini juga nyaman dalam belajar gitu. Ya, betul. Oke. Boleh diceritain nggak sih Kak? Bang, boleh diceritain nggak sih Bang suka duka jadi ketua OSIS? Suka duka menjadi ketua OSIS. Oke, mungkin dari suka dulunya kali ya. Suka. Dari sukanya aku sebagai jadi ketua OSIS. Udah pasti banyak dong karena saya menjadi ketua OSIS ini menjadi pengalaman sekali dalam hidup saya. Gitu kan, untuk itu saya berusaha untuk menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan sampai kesempatan yang sangat berharga ini sia-sia. Sukanya saya bisa. Dukanya dong. Enggak. Masih sukanya dulu nih. Banyak sebenarnya, cuma saya sedikit aja lah gitu. Aku sedikit aja yang ngasih tahu. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang sebenarnya seru gitu. Menambah pelajaran, menambah pengalaman itu pasti banyak banget. Tapi aku ngasih sedikit aja ya. Oke, baiklah. Sukanya itu dari mulai memanage waktu, terus mencari solusi terbaik, terus mengambil keputusan yang terbaik. Itu menjadi salah satu suka dalam organisasi ini. Untuk duka menjadi ketua OSIS itu sebenarnya sulit ya untuk dijelaskan, untuk dideskripsikan, karena ketika kita enjoy dalam menjalankan tugas, melaksanakan kewajiban itu sebenarnya nggak ngerasa terbebani sih. Mungkin dukanya itu
ketika ini sih PR untuk aku ya khususnya gitu. Dukanya menjadi ketua OSIS itu ketika ada permasalahan terjadi, baik itu permasalahan individu ataupun pihak antar pihak. Jadi di situ benar-benar harus memutuskan suatu keputusan yang terbaik. Tapi ketika kita menemukan keputusan yang menurut kita udah terbaik, ada saja halangannya gitu, kayak misalnya ada perbedaan pendapat, itu sulit lagi gitu. Jadi kalau benar-benar tidak diselesaikan dengan cara yang baik, misalnya tidak menggunakan apa ya, egois gitu. Maksudnya masih pakai pemikiran sendiri-sendiri, nggak ada yang menengahi gitu. Nah, ya? itu bakalan jadi hal yang rumit untuk diselesaikan. Itu dukanya berarti. Pernah sampai tertekan nggak sih? Kalau untuk sampai tertekan enggak sih. Enggak. Kita enggak sampai segitunya. Oke. Jujur, enakan jadi OSIS atau siswa biasa? Jujur ya, biasa ya? jujur ya. Menurut aku pribadi gitu. Oke. Aku lebih memilih menjadi sebagai OSIS. OSIS. Iya. Menjadi anggota OSIS, ketua OSIS. Oh, jadi anggota atau nggak jadi ketua, pokoknya intinya jadi OSIS. Iya, jadi OSIS. Karena dengan kita menjadi OSIS tuh yang seperti aku sebutkan sebelumnya, kayak kita bisa mendapatkan pengalaman banyak, pelajaran yang banyak gitu, yang pasti bermanfaat untuk kita ketika kita lulus dari sekolah ini. Mungkin ada kali di mana kondisi aku berpikir nyata capek banget ya jadi OSIS gitu. Tapi aku harus ngelawan harus itu, karena banyak banget tanggung jawab yang harus aku laksanakan, aku selesaikan. Nanti kalau udah nggak jadi OSIS, ini malah kayak pelongok nggak sih? Iya betul. Takutnya gitu nggak sih? Jadi kayak ya udah gitu, kita setelah selesai sekolah nggak ada kegiatan apa-apa. Soalnya udah terbiasa banyak kegiatan, Iya, ya nggak sih? Jadi kita ngelasanain kesehari-harian itu penuh apa ya, banyak banget pelajaran nih. Kan banyak juga yang suka bilang OSIS itu babu sekolah. Tanggapan Bang Fadlan gimana terkait hal ini? Ya. Babu sekolah, jujur ya. Aku nggak tahu sekolah di luar sana itu seperti apa OSISnya. Cuman untuk aku pribadi nih, di sekolah ini aku nggak ngerasa kok OSIS itu dijadikan sebagai babu sekolah. Serius? Jujur, karena aku bener-bener enjoy ngelaksanain apa yang menjadi permintaan sekolah, apa yang menjadi permintaan bantuan dari sekolah. Misalnya sekolah meminta bantuan kepada aku atau kepada OSIS, ya kita ngelaksanain itu dengan enjoy gitu, dengan senang, dengan rasa gembira, karena kita ngelaksanain itu bareng-bareng. Oke. Banyak kok kadang misalnya ini jangan ini ya teman-teman, maksudnya ada beberapa ketika waktu pelajaran gitu ya, aku dipanggil untuk diminta tolong. Minta tolong buat apa? Buat misalnya pergi keluar gitu. Pergi keluar. Iya, atau mungkin misalnya mau ngadain acara gitu, terus aku kebetulan jadi bagian pelengkapan nih di OSIS. Jadi ketika pelajaran sedang berlanjut, aku diminta tolong untuk membeli itu atau membeli perlengkapan dan peralatan yang akan dipakai untuk acara nanti. Itu benar-benar seru, enak gitu. Walaupun dianggapnya sebagai capek lah gitu, lelah karena jalan kan, atau mungkin naik motor panas-panasan, tapi menurut aku itu seru kok. Banyak nggak satu orang dua orang siswa-siswa biasa kayak, "Lan, lu mau kemana? Ikut dong," gitu. Kayak ngeliat OSIS tuh, seru ya, enak kemana-mana gitu, walaupun KBM sedang berlangsung. Itu jatuhnya yang ikut pengen bolos pelajaran. Nah nggak betul, sih? makanya ada enaknya dan nggak enaknya. Maksudnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Positifnya ya negatifnya kita ketinggalan pelajaran, tapi nggak sejauh itu ya, maksudnya ketinggalan pelajarannya. Cuman sisi positifnya ya kita ada istirahat untuk belajar ya.
Istirahat untuk belajar. Ya sebentar ya. Refreshing Oke, sedikit oke. lah Oke, gitu. oke. Iya. Oke. Tapi untuk hal yang bermanfaat ya, untuk membantu acara supaya berjalan dengan sukses. Gitu. Itu Bukan positifnya ya ya? betul, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Oke, Bukan. oke. Tadi kan Bang Fadlan bilang ketinggalan pelajaran. Itu negatifnya. Iya. Nah, gimana cara Bang Fadlan ngatur waktu Bang Fadlan nih biar apa ya, nggak ninggalin kewajiban sebagai siswa, tapi juga nggak ninggalin kewajiban sebagai OSIS. Oke, tentunya untuk seperti itu pasti resiko ya. Iya. Resiko kita menjadi anggota OSIS gitu. Harus bisa memprioritaskan hal yang penting dan hal yang lebih penting. Untuk aku pribadi, untuk aku pribadi, agar supaya balance ya antara pendidikan dan organisasi gitu yang tadi Kak Jaul bilang. Yang Kak Jaul bilang gimana sih caranya supaya solusi supaya kita nggak ketinggalan pelajaran. atau Ya caranya ninggalin kewajiban siswa lah pokoknya. ya tentunya kita kan punya ini ya, akses banyak sekali gitu Akses informasi gitu. Misalnya kayak ke teman-teman kita sendiri gitu, teman kelas, hari ini belajarnya apa aja sih, tadi ketika saya keluar saya tidak ada di kelas ngapain aja sih guru itu sampaikan, apa aja guru-guru yang sampaikan gitu ketika saya tidak ada di kelas. Itu terus juga misalnya ada tugas ya udah nanti ketika setelah KBM selesai aku bisa ngerjain tugas itu. Oke. Berarti berusaha ngejar terus Iya ya dong. biar nggak ketinggalan. Jangan cuma pasrah, jangan cuma kayak aku nggak ada di kelas tadi pagi Bu. Ya. Iya, Tadi pas pelajaran ibu aku nggak ada di kelas, makanya aku nggak nyelesain tugas yang ibu kasih. Jangan sampai kayak gitu. Oke. Mungkin ada nggak sih cara belajar seperti apa yang cocok buat Bang Fadlan? Cara belajar yang cocok itu kan sering ketinggalan tuh. Nah, cara belajar gitu loh. Oke. Kayak belajar sendiri atau bimbel atau apa? Kalau untuk bimbel mungkin nggak semua orang bisa ngerasain bimbel ya, karena kan bermacam-macam kondisi keluarga gitu. Tapi aku juga kalau ikut bimbel malah aneh, malah Kenapa nilainya emang? turun. Serius? Itu udah pernah dialamin waktu SMP sih. Jadi akhirnya keluar, terus akhirnya normal lagi nilainya, stabil lagi. Aneh kan? Mungkin faktor kecapean sih. Capean, iya bener. Maksudnya kalau capek banget itu pelajaran susah Iya, banget malah masuk nggak justru sih? nggak masuk. Iya. Mending nggak kecapean, terus belajar sendiri, tapi pelajarnya tuh masuk. Itu nggak sih? Gitu, iya nggak terlalu nggak terlalu Ngebebanin. iya. Yang penting tuh pikiran harus bersih, jernih, nggak sih? Terus fisik juga harus Harus oke. Iya, harus oke. Jadi kalau buat belajar baru masuk. Nah iya betul, maksudnya jangan terlalu over banget lah Iya sih. dalam belajar gitu. Kita harus kebanyakan belajar juga nggak baik sih. Iya sih. Iya. Tapi juga waktu itu sempat turun. Kalau dilihat lagi ikut les lagi malah nambah turun lagi. Jadi akhirnya ikut les online video, ngeliat Nah, video. iya betul. Nah, kalau video aku baru masuk jujur. Jujur itu baru masuk. Soalnya kayak belajarnya sesuka aku gitu loh. Nah iya, karena kita misal nggak paham tinggal ngulang lagi kan Iya, videonya. betul. Nah, kalau Bang Fadlan, Ya menurut aku setuju sih Kak apa yang Kak Jol bilang gitu. Cara paling efektif untuk kita belajar ketika kita ketinggalan pelajaran ya. Yang pertama tadi aku bilang tanya ke teman-teman gitu. Hari ini ngapain aja sih ketika aku nggak ada di kelas gitu. Oke. Terus habis itu setelah udah dikasih tahu nih kegiatan apa aja, baru kita tanya boleh nggak sih aku minta penjelasan sedikit mengenai apa yang dipelajari tadi. Misalnya nggak bisa baru lewat digital gitu, lewat sosmed, lewat internet. Misalnya tadi bahasa ini nih, tapi aku nggak bisa ngejelasin ke kamu. Nah baru aku nyari di internet. Gitu. Apa sih misalnya apa sih metabolisme gitu, misalnya gitu. iya sih.
lebih enak gitu ya, jadi banyak waktunya Iya betul. belajar sendiri nyari video. Berarti nggak jauh beda ya sama saya. Iya betul. Nggak jauh beda. Oke. Karena kita anak milenial ya, harus baik-baik memanfaatkan teknologi yang ada. Yes. Selain sibuk di kegiatan di sekolah nih, Heeh. ada nggak kesibukan di rumah? Kalau aku pribadi nggak ada sih, tapi Nggak iya, tapi kan kita dengan latar belakang sebagai anggota OSIS, apalagi aku sebagai ketua OSIS, ya udah pasti setelah aku pulang ke rumah itu masih ada kegiatan yang harus aku laksanakan. Misalnya aku nggak sempat buat nyelesain di sekolah nih, ya berarti tugasnya aku bawa pulang ke rumah. Berarti kegiatan lainnya itu ya belajar. Ya belajar. Oke. Next question ya. Ada nggak hal yang bener-bener ingin Bang Fadlan lakuin dari dulu, tapi belum kecapai sampai saat ini juga? Ada nggak? Maksudnya tujuan hidup atau apa nih? Keinginan. Tujuan hidup juga boleh sih. Tujuan hidup kan juga termasuk keinginan. Ya nggak sih, ya nggak sih. Oke. Untuk tujuan hidup aku, sebenarnya kalau untuk aku sebagai siswa sih, alhamdulillah udah ada yang tercapai lah. Cuman kan ya namanya achievement gitu ya. Achievementnya ya. Iya, itu nggak boleh puas dengan apa yang kita capai gitu, harus haus lah akan ilmu pengetahuan atau tujuan gitu, nggak boleh puas dengan pencapaian apa yang kita raih. Oke. Berarti nggak ada nih? Sekarang belum ada ya. Belum ada. Maksudnya alhamdulillah udah tercapai. Kalau di luar jadi siswa ada nggak? Atau sebagai ketua OSIS deh, ada nggak yang belum kecapai tapi sampai saat ini? Kan udah satu periodean ya? Ada nih kalau ngomongin OSIS ya, atau dengan aku sebagai ketua OSIS, ada sih sebenarnya satu hal yang belum tercapai. What is this? Satu itu adalah aku pengen nih di periode ini, belum tercapai itu, bukan enggak. Aku pengen banget ngadain suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut berisikan para pesertanya itu orang-orang dari luar. Dari luar maksudnya luar negeri? Dari lomba, betul. Dari luar negeri. Enggak, dari luar sekolah dong gitu, sekolah. dari sekolah lain gitu. Dari sekolah lain. Untuk pesertanya ya seperti MTS, SMP. Tahu kan Kak Jaul tujuannya apa kalau ngundangnya itu anak SMP sama Promosi MTS? gak sih? Betul. Ya, betul asik. Supaya aku bisa memperkenalkan atau memperluas eksistensi sekolah ini. Iya. Memperkenalkan sekolah ini ke masyarakat luas. Gitu. Cuman belum tercapai karena nggak semudah itu sih. Tak segampang. Iya betul. Ini suaranya bagus Kak Jaul, by the way. Terima kasih. Oke, itu yang belum kecapai ya. Kira-kira bisa dicapai nggak sih? Apa harapannya kecil? Aku yakin sih dengan sisa periode ini bisa tercapai. Kalau misalnya nggak di periode ini, mungkin di periode selanjutnya ya. Betul. Oke, itu periode selanjutnya kamu harus melanjutkan. Nggak juga sih. Iya, seenggaknya kalau mau melanjutkan ini saran aja impian guys gitu. ketua OSIS kalian ini. Terus kita semua kan tahu ya sosok Bang Fadlan itu yang punya banyak banget penggemarnya, sampai pada komen kok yang manifest Waduh. Fadlan semua gitu kan. Terus gimana tanggapan Bang Fadlan nih? Mereka semua yang manifest, tanggapannya? Kalau menurut aku ya, pendapat aku gitu, opini aku, selama orang tersebut tidak menjatuhkan nama baik siapa aja ya, bukan hanya aku gitu, itu nggak apa-apa. Maksudnya selagi nggak ada pihak yang dirugikan ya kenapa enggak? Kan itu juga manifest kan, maksudnya nggak tahu siapa yang ngirim ulasan itu.
yaudah. Jadi nggak ada data pribadi yang terungkap. Oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti nggak apa-apa ya. Yang penting Manifest aja jangan nggak apa-apa ya, guys. jangan terlalu over banget, jangan terlalu fanatik banget sama seseorang gitu. Iya. Oke. Yang penting tahu batasan aja sih dan tidak memperrugikan orang lain. Oke. Yaudah, itu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya ya, dari podcast kali ini. Oke, terima kasih untuk Bang Fadlan yang sudah Sama-sama. mengisi sebagai narasumber atau bintang tamu di podcast perdana kali ini. Iya, terima kasih juga terima Kak kasih. Jaul. Terima kasih juga teman-teman yang udah memberikan saya kesempatan untuk hadir di podcast kali ini. Oke, untuk kalian semua ditunggu ya bintang tamu selanjutnya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, and share. Madrasah Aliyah berpodcast. Yo. Saya Jaul sebagai host di podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.